Pagi baru telah tiba, malam pun berlalu. Selamat pagi ibu bapa, oma, opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Kiranya kita memasuki tengah pekan ini dengan pengharapan di dalam Tuhan, Sang Pemilik kehidupan yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Renungan pagi ini diambil dari Injil Markus 14 ayat 65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Saudaraku, lembaga pengadilan adalah lembaga yang memutuskan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Hakim akan memimpin proses jalannya persidangan. Kemudian mereka menguji dan memutuskan apakah seorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Tidak semua terdakwa diputuskan bersalah, kemudian menjalani hukuman. Ketika bukti-bukti yang menyeret terdakwa ke pengadilan itu lemah, maka hakim bisa membebaskannya. Karena itu, hakim harus adil dan tidak memihak, serta bertindak berdasarkan bukti dan kesaksian yang objektif benar. Bacaan kita bagian dari proses bagaimana Yesus diadili. Dalam hal ini di Mahkamah Agama. Di sanalah tuduhan terhadap Yesus diuji. Apakah benar atau tidak? Apa yang terjadi? Ternyata semua tuduhan itu tidak terbukti. Sedangkan saksi yang dihadirkan satu sama lain bertentangan. Injil Markus memberi kesaksian bahwa tidak ada fakta di pengadilan Mahkamah Agama itu yang mendukung bahwa Yesus harus divonis bersalah dan patut mendapat hukuman mati. Semua bukti dan saksi tidak mendukung dakwaan. Akhirnya, imam besar mengajukan pertanyaan langsung kepada Yesus mengenai kebenaran kemesiasannya. Dan Yesus menjawab bahwa betul dialah Mesias yang datang. Lalu, bertolak dari jawaban Yesus inilah, imam besar menganggap itu cukup untuk menjerat Yesus dan dijatuhi hukuman mati. Jawaban Yesus dinilai penodaan agama. Di mata mereka, penodaan agama merupakan bentuk kesalahan tak terampuni. Setelah putusan imam besar dijatuhkan, dua bentuk perlakuan langsung dialami Yesus di tempat itu. Pertama, Yesus diludahi. Diludahi merupakan bentuk penghinaan paling ekstrim yang diterima seseorang. Martabatnya dijatuhkan, harga dirinya direndahkan. Diludahi penghinaan yang lebih berat ketimbang penghinaan kata-kata. Kedua, mereka melakukan bentuk kekerasan fisik. Yesus dipukuli, digebuki. Dua perlakuan itu dikategorikan tindakan tidak manusiawi.
Dan Yesus harus mengalaminya di pengadilan Mahkamah Agama. Saudaraku, di pengadilan seharusnya keadilan ditegakkan. Jika sebuah perkara diajukan ke pengadilan, lalu ternyata tuduhan tidak terbukti, dan saksi-saksi tidak memberi kesaksian yang benar, maka sesungguhnya terdakwa wajib dibebaskan. Ternyata dalam kasus Yesus tidak. Yesus diadili tidak dengan kaidah yang benar. Dan orang yang ada di pengadilan sewenang-wenang melukai harga diri dan fisiknya. Yesus korban kesewenang-wenangan. Dia menjadi sasaran brutalitas. Mereka seenaknya menghina dan memukulinya. Penderitaan ini baru awal. Yesus masih harus menjalani rute penderitaan lebih besar dan dahsyat. Ini penderitaan yang nantinya berujung pada penyalibannya di Bukit Golgota. Kita lihat, saudaraku, betapa berbahayanya agama yang dipakai untuk menjerat pihak yang tidak bersalah. Nurani keadilan menjadi bisu, diam. Sudah jelas tidak ada bukti dan fakta kesalahan di pengadilan agama. Tapi imam besar memainkan dalih agama, sehingga Yesus di mata mereka melakukan dosa besar. Suatu bentuk kesalahan yang tak terampuni. Disinilah kita sebagai umat beragama seharusnya bersikap atas sebuah perkara. Tidak boleh yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Janganlah agama dipelintir untuk memenuhi kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Itu bisa berakibat ada pihak yang dirampas keadilannya. Sayangnya, fenomena demikian di negeri kita pun pernah terjadi. Itu tindakan penodaan keadilan sesungguhnya. Kini, panggilan Anda dan saya adalah berlaku adil. Kita berlakukan sikap adil di tengah keluarga atau dimanapun kita berada pada posisi mengambil keputusan. Sekali kita bertindak tidak adil, maka ada orang yang dicederai perasaan keadilannya, sekaligus merusak jalan hidupnya. Jangan sampai ada orang yang harus mendekam dalam penjara, pada orang itu tidak bersalah. Dalam dunia hukum, ada dalil menyatakan, lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Saudaraku, kita tahu agama sesungguhnya harus mencerminkan dukungan pada sikap yang adil. Bukan agama dipakai untuk mendukung praktek ketidakadilan. Kita berdoa, Tuhan, tatkala kami mendoakan diri sendiri maupun orang lain, tanamkan sikap yang patut yang harus kami lakukan. Dalam hal ini berlaku adil.
Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.